Halo semuanya, gimana kabar kalian nih selama kalian di rumah aja? Kalian masih bertahan ya untuk menjalani self quarantine di rumah dan juga tetap melakukan physical distancing. Dan pastinya kalian masih setia untuk menemani Carla untuk nonton live streaming Star Hits dengan Carla sendiri, Carla Yules. Nah, yang pastinya akan menemani self quarantine kalian untuk lebih kreatif dan pastinya lebih produktif. Nah, Carla juga sekarang habis ini ditemani oleh seorang wanita Indonesia. Dia adalah salah satu wanita tersukses di Indonesia. Dia juga adalah wanita inspiratif dan juga adalah businesswoman. Kalian mau tahu siapa? Dia tidak lain adalah Ibu Liliana Tanusudibyo. Karena sekarang habis ini udah tersambung sama Ibu Liliana. Sekarang Karla hubungin ya. Oke. Halo Ibu Liliana, apa kabar Ibu? Halo Carla, baik. Iya, nah senang sekali Bu, saya diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Ibu Liliana dan di sela waktu Ibu yang sangat padat ini ya Bu ya. Iya, terima kasih Carla. Nah, Ibu Liliana, mengenai COVID-19 ini, COVID-19 ini kan hampir mengubah seluruh aspek kehidupan ya Bu ya, mulai dari pola gaya hidup, dari pandangan, lingkungan sosial, Ya, bahkan juga dari kehidupan pribadi dan keluarga ya Bu ya. Gimana ya. pandangan Ibu terhadap pandemi ini terkait COVID-19? Gimana? Iya, memang tidak dapat dipungkiri COVID-19 ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, dari pola dan gaya hidup, lingkungan sosial, pekerjaan, bahkan pandangan hidup berubah bukan saja di Indonesia, Iya. tetapi juga di seluruh dunia. Jadi pengaruh COVID-19 ini terhadap kehidupan saya juga ada pastinya. Dari perubahan habit atau kebiasaan yang biasanya saya lakukan. Misalnya, biasanya saya berinteraksi dengan banyak orang, Iya. sekarang interaksinya sudah dikurangin karena tidak boleh berinteraksi secara banyak orang gitu ya. Iya, benar. Terus hal yang terkecil misalnya salaman, pada saat kita bersalaman itu artinya kita memberikan courtesy pada seseorang itu kan. Tapi sekarang salaman nggak boleh lagi, karena salaman itu adalah physical touch ya. Dan misalnya lagi kalau kita lagi ke salon, saya biasanya ke salon untuk rambut ya, untuk nge-blow rambut, untuk hair spa, juga manicure, pedicure itu semuanya juga sudah dibatasin dan tidak dilakukan lagi, jadi seperti itu. Selain itu seperti meeting di kantor, biasanya kita meeting banyak orang gitu ya. Sekarang semua meeting harus dibatasin orangnya dan semuanya harus pakai masker, ya kan? Terus juga seperti sekarang ini kita meeting juga melalui Google, Online. melalui online gitu. Iya. Jadi ya seperti ini. Jadi paradigma juga, cara pandang juga berubah semua. Pada saat kita melihat banyak sekali orang-orang meninggal karena COVID-19, artinya hidup kita itu adalah fragile. Hidup kita itu sangat-sangat apa ya, sangat rentan dan tidak abadi gitu ya. Karena pada akhirnya setiap daripada kita itu harus kembali kepada Tuhan ya, menghadap kepada Tuhan yang berkuasa. Dan pada saat kita melihat seperti itu, kita harus bersyukur atas hidup ini. Apa yang kita punyai, kita hidup dengan benar, itu kita harus syukuri. Dan dengan saat kita bersyukur, berarti kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk kehidupan ini. Iya, benar Ibu. Nah, Ibu, apa saja yang udah Ibu lakukan dalam menanggapi dan menghindari pencegahan virus COVID-19 ini? Apa aja yang udah Ibu lakukan? Oke, dalam menanggapi COVID-19 ini yang perlu ditekankan adalah kita tetap tenang, tidak panik, dan juga berhikmat ya. Tetap tenang di sini bukan berarti kita menyepelekan, Iya. tetap tenang di sini adalah kita berhikmat, artinya tidak panik tetapi tetap waspada, ya waspada, berjaga-jaga dalam menghadapi pandemik ini. Selain kita berdoa kepada Tuhan, tentunya kita juga karena doa itu harus ya, karena doa itu kita diberikan kekuatan, kita meminta penyertaan dari Tuhan, hikmat dan perlindungan. Nah, selain itu kita harus jaga diri, dan bukan jaga diri sendiri saja, kita harus jaga sesama kita, Iya. gitu.
Jadi metode atau pencegahan preventif yang harus kita jalankan dengan disiplin, yang kita tidak boleh teledor juga atau lengah dan tetap waspada. Seperti kalau tidak terlalu penting, kita tidak perlu keluar rumah, lakukan kegiatan di rumah saja gitu ya. Terus kita harus menggunakan masker kalau keluar rumah gitu. Masker kain, Carla pernah dikirim ya sama saya ya. Oh iya, kebetulan ini di sini Bu, ini ada masker kain yang sudah Ibu berikan, masker kain Miss Indonesia ini Bu. Nah, Iya. ya. Nah ini Bu, ini masker kain ini juga memang kan untuk berguna untuk memproteksi kita ya Bu ya. Iya. Oke ya Bu ya, langsung ya. Iya, ini saya juga ada. Jadi sama. Aduh, ya kembaran sama Juliana. Terima kasih Bu sebelumnya karena mengucapkan terima kasih buat masker kain Miss Indonesia-nya. Karena selain bahannya nyaman digunakan dan juga memang aktif, higienis dan aktif untuk untuk menghindari kita dari segala macam virus. Dan juga ini pastinya ekonomis ya Bu ya. Dan memang Ya, masker kain ini lebih diarahkan untuk digunakan dan dipakai oleh ini ya Bu ya, bukan tenaga medis ya Bu ya. bukan, bukan. Iya. Nah, ya karena masker kain ini kita juga kalau kita memakai masker kain ini artinya kita juga secara tidak langsung ya, atau secara langsung sih, kita secara langsung itu memproteksi juga adanya ini apa tenaga medis ya yang di sana karena dengan kita memakai masker kain artinya kita dapat menghindari menggunakan masker medis Iya. yang mana masker medis itu susah didapat dan pada saat kita menggunakan masker kain tentunya ketersediaan masker medis itu terjaga gitu dan harganya juga stabil kalau kita tidak berlomba-lomba untuk memakai masker medis. Padahal masker medis itu sangat sangat diperlukan oleh tenaga medis gitu. Iya. Dan juga sekarang masker kain juga udah banyak dijual online juga ya Bu ya, yang bahannya dari berbagai macam bahan ya Bu ya, ada yang dari cotton, ada yang juga dari scuba ya Bu ya. Tapi yang saya pakai ini memang bahannya sangat bagus ya Bu ya, dan juga ampuh untuk menghindari kita dari virus-virus, terutama virus corona ini Bu ya. Iya benar. Karena lepas nih Bu ya. Selain masker, kita juga harus social distancing, jaga jarak, dan juga kita meningkatkan etika-etika kebersihan, seperti mencuci tangan yang benar, terus pada saat apapun kita melakukan kegiatan apapun, kita juga harus membersihkan sekitar kita gitu. Apa yang kita kerjakan, misalnya kita mengerjakan segala sesuatu, kita harus bersihkan lagi gitu. Jadi semuanya harus bersih sekarang. Ya, jadi semoga COVID-19 ini juga memberikan dampak positif di mana kita bisa dalam kehidupan sehari-hari menerapkan bahwa hidup bersih dan hidup sehat itu sangat penting ya Bu ya. Dan juga Ibu, Carla punya pertanyaan juga. Bagaimana menurut Ibu Liliana tentang adanya wabah COVID-19 saat ini yang mempengaruhi dalam aspek ekonomi, terutama dampak wabah ini di Indonesia terhadap bisnis, gimana Ibu? Oke, tentunya dengan keterbatasan dalam berinteraksi dengan sesama menyebabkan ekonomi dan bisnis melemah. Dampak wabah ini sangat mengganggu dan menghambat. Ya, pembatasan dalam berinteraksi mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan, sehingga hampir semua bisnis juga memberlakukan work from home, yang mana itu juga ada juga bekerja shift juga ya. Jadi itu karena keterbatasan pekerja tentunya juga the business slowing down ya tentunya. Terus kalau kita melihat juga banyak retail yang harus tutup, terus restoran juga tidak bisa dine in, terus hanya delivery dan take out order saja gitu. Dan kita juga melihat juga banyak bisnis traveling yang juga totally very very slow karena traveling juga
banyak orang tidak traveling sekarang ini, jadi mereka lebih memilih untuk stay di negaranya masing-masing. Selain itu juga kita melihat banyak sepinya hotel-hotel yang ada sekarang. Banyak hotel-hotel yang occupancy-nya very very little gitu, sangat kecil sekali, minim sekali, dan banyak juga yang close down gitu ya. Iya. Terus sehingga semua sektor bisnis itu melemah. Dan dengan melemahnya, bisnis tentunya banyak juga mengakibatkan, orang-orang banyak yang di-PHK juga. Karena perusahaan keberatan menanggung beban gaji karyawan, padahal bisnisnya tidak berjalan gitu. Jadi Mmm. wabah ini sangat melumpuhkan ekonomi di seluruh dunia. Jadi keadaan wabah ini bahkan pemerintah sudah mengakui bahwa, ini adalah national disaster gitu ya, jadi bencana nasional. Mmm, baik Ibu. Waduh. Nah, Karla kan sebagai anak milenial nih Bu, Karla kan Mmm, juga aktif dalam sosial media, terutama Instagram. Nah, mhm. Karla juga lihat dari Instagram, Karla follow akun Ibu Liliana, Karla lihat Ibu dan rekan-rekan Ibu, sempat melakukan kegiatan sosial ya Bu ya, ke masyarakat sekitar khususnya. Boleh diceritakan sedikit nggak Bu, tentang kegiatan-kegiatan yang telah Ibu lakukan? Iya, kegiatan sosial yang kami kerjakan adalah bentuk kepedulian kami terhadap orang-orang di sekitar kami, di Mhm. mana kami itu, satu satu link itu kami sepaham bahwa kami itu perlu berbagi, karena dalam kita berbagi, kita merasakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Aduh. Nah, juga Bu, saya juga penasaran ya Bu, saya Karla pribadi penasaran. Nah, Iya, boleh ceritakan sedikit tentang grup Ibu yang bernamakan Walk with God? Nah, oke. Oke. Ini, WWG atau Walk with God ya. itu adalah perkumpulan dari teman-teman saya, perempuan semua, 7 orang. Mhm. Jadi, kami itu mempunyai interest dan visi yang sama tentunya. Iya. Dalam artinya kita perempuan ini mengerti bahwa kami bukan sebagai ibu rumah tangga atau pebisnis saja, tapi kami sadar kami mempunyai potensi lebih dari itu. Jadi kami potensi kembangkan untuk memberikan dampak positif bagi sesama. Dan mengapa kami memilih, nama Walk with God? Artinya kami merasa bahwa langkah kami tidak akan benar jika kami tidak melangkah dalam pimpinan Tuhan. Dalam segala sesuatu kami selalu bersandar kepada hikmat dari Tuhan, Oh. Jadi memang, grup gitu. Walk with God ini memang penuh dengan anggota wanita-wanita yang sukses, yang mempunyai visi yang sama ya, Bu, ya? Nah, kalau bisa Ibu ceritakan ke Karla sedikit nggak Bu, kegiatan-kegiatan apa aja yang telah dilakukan Ibu Liliana dengan grup Ibu Walk with God atau WWG ini, Bu? Biasanya kami, berkunjung ke panti asuhan, ya. Banyak kami menghibur anak-anak yang di panti asuhan, berbagi kasih, gitu. Jadi, sering kami seperti itu. Terus, pada saat ini kami selalu berbagi seperti sembako, gitu ya, sembako ke orang-orang yang, memerlukan. Sembako itu bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, mie instan, susu, ya. Dan memang saat ini sangat diperlukan bagi mereka, terutama bagi orang-orang yang, miskin ya, Mhm. terutama seperti pemulung, ada banyak tukang sampah, jadi kita kita berikan kepada anak-anak jalanan juga gitu ya. Juga pada orang-orang yang terkena PHK gitu, banyak sekali ya. Selain sembako kami juga membagi nasi kotak, biasanya nasi kotak untuk mereka, kita bagi-bagi gitu ya. Mhm. Selain nasi kotak, kami juga, membagi masker, karena masker kain itu kelihatannya mudah dibuat, tapi susah didapat di luaran gitu. Jadi kita membagi-bagi masker kain juga. Mmm, bagus sekali. Memang masker kain ini memang bagus banget sih, Bu. Udah selain selalu bisa dicuci, dipakai ulang lagi, dan juga Mhm, harganya pun ekonomis ya, Bu. Dan Karla juga pribadi, banyak, teman-teman ataupun kenalan desainer yang juga akhirnya mereka berkontribusi untuk memberikan dan membuat masker kain ini, Bu. Jadi iya, kayak selama corona ini, bisnis mereka mungkin harus, terhenti ataupun tertunda gitu, Bu. Dan mereka beralih malah membuat kain, masker. Bagus banget. iya benar. Iya. Selain Walk with God, Bu,
Ibu Hmm, juga aktif dalam kegiatan MNC Peduli, Kartini ya, Perindo, dan Yayasan Miss Indonesia. ya. Mengapa Ibu tertarik pada kegiatan sosial, Ibu? Dan rencana ke depannya ada kegiatan-kegiatan apa aja? Oke, ketertarikan saya di kegiatan sosial itu selain dasarnya kita itu adalah makhluk sosial yang mempunyai akhlak dan budi, kita juga pada saat berbagi, kita itu dapat merasakan kebahagiaan yang tersendiri, yang tidak dapat terbeli dengan materi. Jadi ke depan banyak sekali program-program yang kami canangkan. Kami selalu mempunyai program-program sosial yang reguler dan juga program sosial yang non reguler seperti tanggap darurat juga. Yang saat ini kami lakukan, kami banyak membagi sembako, membagi APD, juga memberikan ventilator ke rumah sakit gitu ya. Terus itu banyak kita lakukan terus-menerus. Untuk kedepannya juga seperti biasanya kami selalu melakukan operasi, misalnya operasi bibir sumbing. Bibir sumbing itu kita sudah melakukan operasi sekitar 5.000 orang. Wow. Dan katarak, hernia, dan lain-lain gitu. Banyak sekali yang operasi-operasi yang kita biayain juga gitu ya. Terus selain itu kami juga fokus, selain fokus kepada kesehatan, kami juga fokusnya juga kepada ya itu tadi yang tanggap darurat gitu, Ya. misalnya kalau ada kebanjiran, ada wabah atau ada apapun itu kami selalu memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah gitu. Wah, memang wah mulia sekali kegiatan-kegiatan sosial yang sudah Ibu lakukan ya. Karena senang juga bisa menjadi bagian dari Yayasan Miss Indonesia khususnya dan MNC Peduli yang Ya, telah Ibu bangun untuk kebaikan masyarakat sekitar ya Bu ya, untuk menjadi berkat juga ya Bu. iya, amin, amin. Karena juga mau tanya Bu sedikit tips dan juga sedikit tips ataupun pesan buat teman-teman di rumah ya Bu, agar bisa bermanfaat. Kira-kira kegiatan produktif apa saja yang bisa Ibu rekomendasikan ke teman-teman kita yang sekarang lagi nonton? Oke. Iya. Tips ya, tips kegiatan yang produktif itu pertama itu kita harus disiplin, disiplin. Jadi kalau ada pekerjaan jangan ditunda, Mhm. jangan tunda pekerjaan. Jadi kerjakan seluruh pekerjaan segera dengan baik. Mhm. Misalnya kalau kita work from home itu artinya pekerjaannya dibawa ke rumah ya. Pada saat kita bawa ke rumah kita harus benar-benar kerjakan pekerjaan itu, jangan ditunda. Iya. Supaya pada saat kita mengerjakan kita selesai, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain, jadi lebih produktif ya. Terus Mhm. yang kedua, pada saat kita di rumah, kita juga bisa dapat mengembangkan hobi kita Mhm. atau belajar hal-hal yang baru lagi. Misalnya kita kalau hobinya masak ya kita bisa lebih ahli lagi kalau memasak dengan memasak terus gitu, latihan memasak, baking, membuat kue gitu ya. Seperti Carla suka bikin kue ya? Iya Atau bener Ibu. Ya jadi di rumah selama waktu soft quarantine, kalau misalnya Karla di rumah, Karla lebih menyempatkan diri untuk melakukan hal produktif, seperti yang online training, online class, dan juga Karla pribadi karena memang suka memasak, Karla mencoba resep-resep baru nih, Bu. Dan juga iya, membuat video-video yang bisa Karla share untuk teman-teman di rumah, gimana sih gampangnya membuat makanan dengan harga yang ekonomis, dan juga nah pastinya bahan-bahannya bagus. gampang didapat ya, Bu ya. Sehingga Nah, informatif buat teman-teman yang di rumah. Jadi mereka juga bisa buat kegiatan. Selain itu, karena juga pribadi suka olahraga, Bu. Jadi selain oke. memang menenangkan pikiran secara mental maupun fisik, itu hal yang salah satu karena lakukan ya olahraga itu, Bu. Ya, bagus, bagus. Bagus itu, bagus sekali. Selain itu juga misalnya tadi seperti memasak, Mhm. membuat kue, terus juga bisa memainkan alat musik ya. Terus, melukis, melukis itu juga sangat bagus sih kalau Mhm. suka melukis itu bisa melukis itu bagus sekali. Iya. Juga kalau misalnya nggak suka semuanya, misalnya bisa lakukan hal-hal seperti membaca buku, itu sangat simpel dan bermutu kan kalau membaca buku yang Mhm. bermutu tentunya. Iya. Dan yang suka menulis ya bisa mengembangkan bakatnya di menulis ya, menulis sesuatu yang berguna, yang bisa sharing, bisa dibagikan. Terus juga kita bisa mengerjakan misalnya membersihkan rumah gitu ya. Karena pada saat-saat yang
kita sibuk, tentunya kita nggak sempat untuk bersih-bersih secara bersih sekali gitu. Iya. Jadi pada saat ini kita lagi self quarantine di rumah, jadi kita bisa berbenah berbenah rumah, membersihkan semuanya, misalnya isi-isi lemari obat misalnya kita bongkar gitu ya, kita lihat mana yang expired kita buang gitu, kita rapiin lagi gitu. Nah, gitu-gitulah kita jadi nggak mungkin bosen di rumah. Terus ada kegiatan positif yang tadi seperti Karla lakukan, olahraga gitu Iya. ya, olahraga, terus berjemur kalau pagi berjemur di matahari itu bagus sekali karena ada vitamin D, Mhm. dan bagus untuk kulit juga, tapi jangan sampai, matahari yang agak terik ya, itu nggak Iya. bagus untuk kulit, jadi terbaliknya. Nah, selain itu kita juga lebih mempunyai waktu bersama keluarga lebih banyak gitu, bisa, sharing-sharing hal positif dengan keluarga, lebih dekat, menjalin hubungan lebih dekat dengan, keluarga ya, dengan orang tua, dengan saudara ya. Terus juga kita satu hal lagi kita juga banyak waktu untuk berdoa tentunya, berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan lebih intens gitu ya. Dan sangat penting karena pada saat-saat ini kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan gitu ya, terutama dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Nah, selain itu juga yang kita bisa lakukan, ya kita berbagi pada orang-orang di sekeliling rumah. Misalnya kalau ada orang yang di dekat rumah itu banyak ada tukang sapu atau ada tukang sampah, kita bisa berbagi gitu, seperti itu. Jadi hidup kita tuh enjoy sekali, jadi nggak pernah boring di rumah gitu. Nah, Karla juga ada cerita sedikit nih, Bu. Waktu itu, memang kan kita dikerahkan oleh pemerintah, kita stay Mhm, di rumah aja. Karla juga waktu itu kebetulan di bawah apartemen, Karla ingin sharing dengan, para petugas yang masih bekerja, terutama di masa COVID-19 ini. Karla juga iya sharing dengan security, dengan resepsionis, ataupun dengan asisten rumah tangga. Karla sharing waktu itu, Karla sedikit memberikan berkat dalam berupa makanan dari Bang Ojol, Karla berikan ke mereka dan mengerahkan betapa pentingnya hand sanitizer ataupun menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang benar, iya sesuai anjuran pemerintah dan WHO ya, Bu, ya. iya Jadi benar, juga selain Karla juga memang nggak ada excuse untuk, nggak ada waktu untuk membersihkan rumah ataupun nggak ada waktu buat Tuhan, tapi, Karla ambil hikmat dari self quarantine ini, di mana kalau Karla di rumah aja, Karla juga bisa ada waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga mhm, melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah Karla lakukan, dan Karla ingin mencoba hal-hal baru sehingga Karla bisa menguasai hal baru gitu. iya, bagus. Nah itu dia teman-teman, bisa menjadi solusi ya untuk menjalani situasi seperti ini. Terima kasih ya Ibu Liliana, sudah Kasih. menyempatkan waktu dan sharing, memberikan motivasi kepada teman-teman yang sudah nonton, live kita bersama ini ya, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bye. Bye, Bu. Iya, terima kasih. Iya, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan juga jaga diri dan jaga sesama. Yakinlah virus ini pasti segera berlalu. Amin, Ibu, God pasti. of us. God bless, Ibu. Jaga kesehatan, stay healthy terus, Ibu. Iya, terima kasih. Karena tahu di situasi ini memang sangat berat ya guys, terutama mungkin menjadikan kita halangan ataupun banyak hal yang tertunda, tapi itu sebenarnya kalian nggak boleh jadikan itu halangan. Kalian bisa jadikan hal-hal ini dengan di rumah aja, kalian bisa melakukan hal yang lebih produktif ataupun hal yang belum kalian pernah lakukan untuk kalian eksplor lebih lanjut lagi. Nah, justru manfaatkan waktu luang seperti ini untuk memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkan diri kalian lebih baik lagi. Mengeksplor hal-hal yang belum pernah kalian eksplor. Akhirnya, sekarang karena udah di ujung acara, sudah berbincang-bincang dengan Ibu Liliana Tanusudibyo, Karla sekarang pamit undur diri. Kalian terima kasih ya udah nonton acara live ini. I'll see you again. Tapi sebelumnya, Karla ingin bilang ke kalian semua untuk stay safe, stay healthy, kalian jaga kesehatan, jaga kebersihan. Pastikan untuk cuci tangan terus ya guys, cuci tangan, memakai air mengalir dengan sabun,
Dan juga kalau kalian memang harus keluar rumah, tapi sebenarnya kalian harus di rumah aja, kalian membawa hand sanitizer. Dan juga pakai masker ya guys. Kalau bisa pakai masker yang kain, jangan pakai juga masker yang dipakai untuk tim medis. Karena masker kain ini selain harganya ekonomis, kalian sudah bisa beli online. Masker kain ini juga gampang dicuci, kalian bisa langsung cuci dan bisa pakai langsung. Nah, sekarang Kata pamit undur diri. Kalian juga melakukan physical distancing ya. Sampai jumpa. Goodbye.